Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pembahasan tentang PHP dasar. Untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang variabel array. Ini variabel yang bisa dikategorikan variabel inti kalau kita sudah bicara tentang database nantinya ya. Jadi kita buat terlebih dahulu sebuah file baru dengan nama tipe ya, boleh kita buat tipe data array.php. Kita minimize dulu. Kita mulai yang pertama, kita buat sebuah variabel array. Ini contoh saja ya, kita buat. Ingat penulisan variabelnya dimulai dengan $. Kita buat array. Nah ini array, jadi mengindikasikan bahwa variabel tersebut adalah variabel array. Sembari saya menuliskan script, saya kasih gambaran bahwa dalam variabel array itu terdapat dua jenis data ya, maka disebut dengan data array asosiatif dan array non asosiatif. Array asosiatif adalah data array yang nomor indeksnya itu angka ya. Jadi nomor indeksnya angka. Jadi setiap data di dalam array itu dikasih nomor indeks ya. Kasih nomor indeks. Contohnya seperti ini. Kita pardam coba. Pardam variable array value. Oke. Sip ya. Nah, coba kita jalankan ya. Jadi kalau kita jalankan di posisi ini, di sini ada dua variabel ya. Coba kita lihat array. Ya ini. Nah, kalau seperti ini datanya agak susah kita baca nih. Tapi ini ada menunjukkan bahwa ada sebuah variabel array dengan 4 indeks ya. Jadi mulai dari 0 itu tipenya integer, ada angka 10 maksudnya. Kemudian yang indeks ke-1 adalah 9 dan seterusnya. Coba kita klik kanan aja, view page source. Nah, dari sini kita bisa baca. Ini beda kan tampilannya. Ya. Ini lebih gampang kita membacanya. Bahwa ada sebuah variabel array yang terdiri dari 4 indeks data. Ada 4 indeks data. Indeks pertama itu adalah disebut dengan indeks 0. Jadi indeksnya dimulai dari 0, ada angka 10, kemudian indeks ke-1 ada angka 9, indeks kedua itu ada angka 8, dan indeks yang ketiga itu float. Kenapa dia mengidentifikasikan datanya float bukan integer? Karena ini adalah desimal ya. Jadi ada 4 data array yang nomor indeksnya dimulai dari 0. Itu yang pertama ya. Iya. Kemudian selanjutnya kita coba buat sebuah variabel baru dengan nama names. Kita coba ya, itu. Jadi kita buat sini. Ini ada 3 data, Muhammad, Zakir, dan Malik ya. Coba akan kita pardam coba. Pardam names ya, names. Oke, coba kita refresh saja, mau lihat ya. Kalau kita refresh saja, ini ada tambahan array yang indeks pertama itu adalah Muhammad. Ini ada 8 tipenya string ya beda. Kalau yang atas ini kan tipenya integer dan float ya. Kalau yang bawah tipenya adalah string karena dia teks ya. Jadi indeks 0 itu tipenya string, ada 8 karakter. Ini namanya. Kemudian indeks 1 itu ada 6 karakter string itu Zakir, dan yang indeks kedua itu ada 5 yaitu Malik. Seperti itu ya. Bisa kita lihat bedanya ya. Kita coba lagi, coba misalkan kita panggil, kita bisa memanggil data itu per indeks ya. Misalkan kita buat pardam, nah kita kasih di sini misalkan indeksnya 0. Misalkan sebuah variabel pada indeksnya 0, coba kita refresh. Tuh. Jadi yang dipanggil indeks 0. Oh maaf ya. Salah kita. Jadi yang kurang. Di sini kita sebutkan dulu nama variabelnya apa, names misalnya.
names, kemudian refresh. Ya, tahu ya, bahwa yang dipanggil itu adalah yang indeks pertama sesuai dengan indeks yang kita masukkan. Jadi ini indeks 0, ini indeks 1, dan ini adalah indeks yang kedua. Nah, ketika kita tuliskan pardam names dalam kurung 0, maka berarti kita akan membaca variabel names itu yang nomor indeksnya ke 0. Maka berarti ini yang akan kita baca, sehingga hasilnya adalah string 8, ada 8, dan ini adalah value-nya atau nilainya, itu Muhammad ya. Kemudian coba kita ganti ya. Kita ganti, kalau di sini kan tulisannya Muhammad misalkan. Kita ganti dengan kata lain misalkan. Kita sebutkan saja nama variabelnya, kemudian sebutkan nomor indeksnya, kemudian apa string penggantinya. Misalkan string penggantinya di sini adalah seperti ini misalkan ya. Saya buat seperti ini. Nah, kita enter, coba kita pardam. Pardam ini kita panggil lagi ya, panggil dengan variable names ya. Sip ya. Tadi adalah Muhammad Zakir Malik. Jadi kalau sudah kita ganti, bagaimana hasilnya ya, tuh sudah berubah jadi Najwa Zakir Malik. Jadi names 0 ini menunjukkan teknis bagaimana cara mengganti nilai dalam sebuah variabel array. Jadi sebutkan nama variabelnya, kemudian indeks yang keberapa, kemudian value penggantinya seperti apa. Kemudian selanjutnya kita juga bisa menghapus nilai atau indeks dari sebuah variabel array ya. Perintahnya adalah unset. Jadi perintah unset ini bisa digunakan untuk menghapus string dari sebuah variabel atau indeks dari sebuah variabel. Jadi sebutkan nama variabelnya names, kemudian indeks berapa yang mau kita hapus. Misalnya yang mau kita hapus adalah indeks pertama atau indeks ke-1, dan pertama ya, indeks ke-1. Kemudian coba kita pardam. Kita pardam, tuliskan nama variabelnya ya. Oke. Sip, coba kita refresh lagi ya. Ya, maka tinggal 2 nih. Nilai di variable names itu tinggal 2. Jadi yang Zakir sudah dihapus karena kita sebutkan indeks stringnya sudah kita hapus. Jadi yang tinggal hanya indeks 0 dan indeks yang kedua. Selanjutnya kita juga bisa menambah. Jadi kalau unset, kalau names, kalau ini fungsinya untuk mengganti nilai dari sebuah indeks variable array. Kalau unset itu fungsinya untuk menghapus indeks dari sebuah variabel. Nah, kalau kita ingin menambah, maka cukup menuliskan ini saja. Tuliskan saja nama variabelnya names misalkan, kemudian kasih indeks kosong gini. Indeksnya tidak ada isi. Kita tuliskan nama value-nya apa? Misalkan value-nya apa misalnya misalnya value-nya mau warna misalnya begitu ya. Tinggal kita pardam lagi, coba pardam $name ya. Sip, coba kita refresh lagi, maka hasilnya seperti apa. Tuh, dia akan berubah. Dia yang tadinya bukan berubah, bertambah ya. Jadi yang tadinya 2 menjadi kembali 3, Najwa, Malik, dan Maulana. Nah, ini perhatikan, ketika kita menuliskan nama variabelnya kemudian indeks dengan indeks kosong seperti ini, maka secara otomatis yang ditambah adalah indeks terakhir ya. Jadi akan menambah indeks baru. Dia akan menambah indeks baru tapi tidak mengganti indeks lama. Perhatikan di sini ya. Di sini yang kita hapus pertama adalah indeks ke-1. Jadi Zakir sudah hilang. Nah, nomor indeksnya tidak diganti. Jadi tetap ini adalah 02. Kemudian ketika kita sudah tulis tambahkan indeks terakhir, indeks yang baru, maka 0, 2, dan 3. Jadi penambahan indeks itu tidak mengganti indeks yang sudah hilang, bukan kembali 0, 0, 1, 2, tidak. Dia akan menjadi 0, 2, dan 3. Itu ya. Seperti itu. Coba kita hitung bagaimana mengetahui jumlah, kalau kita pengen tahu misalkan, kita pardam aja misalnya, pengen tahu jumlah
indeks ada berapa ya, kita tinggal pardam saja. Kemudian apa namanya, con ini, kemudian tentukan nama variabelnya apa, names misalkan. Kita coba lihat, kita refresh, tuh ada indeksnya ada 3 ya, integer 3 ya, 0 1 2 3. Ini menunjukkan bahwa ini adalah variabel apa namanya, variabel asosiatif ya, variabel asosiatif yang nomor indeksnya berupa angka ya. Selanjutnya kita akan bahas, nanti kita lanjutkan dengan sebuah tetap variabel array, tetapi nomor indeksnya adalah string. Jadi kalau ini kan indeksnya adalah angka ya, indeksnya angka, kita akan lanjutkan dengan nomor indeks berupa string ya. Kita buat sebuah variabel, misalkan data ya, ini tipenya array. Kita tuliskan seperti ini, berarti ID-nya apa misalkan. Misalnya ada Jua ya. Ya, kita sini yang lain ya. Selamat lagi, selamat. Kemudian kita coba yang kedua, kita kasih name-nya siapa. Ciono, selamat Ciono lagi Thomas mas. Kemudian kita masuk ke age. Age itu usia ya. Akan kita buat 36. Position ini 36. Ini subvariabel namanya. Padahal kita bisa buat subvariabel, makanya tanya ini di city-nya di mana, atau kotanya di mana. Buat Lembang, country-nya ya. Indonesia. Oke. Coba kita tutup ya. Oke, kita pardam ya. Kita pardam apa tuh? Data ya. Oke. Data, coba kita refresh aja langsung. Kita lihat hasilnya. Tuh, ada 4 variabel, ada sebuah variabel array dengan 4 string ya, 4 ID, 4 indeks. Ini saja indeksnya ini adalah indeksnya berupa string. Jadi kalau tadi indeksnya berupa angka, maka untuk array yang berikut ini adalah indeksnya berupa string. String pertama ID, itu nilainya adalah selamat. String kedua adalah name, nilainya Pujiono, dan string yang ketiga adalah age. Nah, ketika string yang ketiga itu tipe datanya adalah integer, nilainya adalah 36. Jadi kalau yang kedua adalah string-string dan yang ketiga adalah integer. Kemudian yang keempat itu ada sebuah
string yang ID-nya adalah address dan nilainya itu menjadi substring daripada variabel sebelumnya ya, yaitu city dan country. City dia Palembang dan country adalah Indonesia. Ini adalah contoh sebuah variabel array yang indeksnya berupa string. Jadi kalau yang tadi indeksnya berupa integer atau angka ya, ini indeksnya berupa string ya. Jadi cukup kita definisikan saja nomor indeksnya seperti apa ya. Nah, kita juga bisa melakukan semacam pemanggilan data seperti halnya variabel dengan indeks angka tadi ya. Misalnya kita buat var_dam, kita panggil misal datanya, variabelnya. Sedangkan yang mau kita panggil misalkan untuk string name saja misalnya. ID name untuk ID yang stringnya name ya, nah, seperti itu misalkan. Atau misalkan kita juga ingin membaca variabel tersebut yang address misalkan ya, mau kita lihat address, data address apa saja dan country-nya misalkan. Jadi ini sifatnya sesuai kebutuhan kita saja dan ini akan sering kita temui di pemrograman database yang nanti diperlukan ya. Coba kita save, coba kita ini ya. Oke, hasilnya seperti di bagian bawah. Nah itu ya. Jadi ini var_dam yang kita pertama. var_damnya ya. Jadi kalau string untuk name ya Pujono. Untuk string name itu Pujono, untuk string itu adalah Indonesia. Address, jadi ini sebutkan kita buka string address untuk index address untuk index country-nya. Jadi dari variabel data yang kita buka itu adalah index address-nya, itu index address, dan di address itu yang kita inginkan adalah index country-nya ya. Jadi sehingga hasilnya adalah Indonesia, Pujiono dan Indonesia. Jadi Pujiono ini adalah hasil dari index name, sedangkan Indonesia itu adalah hasil dari address dan country ya. Seperti itu. Oke. Coba kita kasih contoh lagi misalkan di sini. Nah, ini ganti ya. Jadi juga kita bisa melakukan penggantian nilai dari sebuah indeks di dalam sebuah variabel ya. Misalkan sini kita buat sebuah variabel baru dengan nama data 2 misalkan, data 2. Kita kasih seperti ini. Maaf. Dua contoh ya. Kita ID, kita copy aja yang data saya biar enak cepat ya. Kita ambil yang ini saja, tidak apa-apa. Nanti kita ganti namanya ya. Kita ganti nilainya. Ya seperti itu. Misal kita ganti di sini. Oke, misalnya di sini kita buat misalnya jangan selamat lagi nih. Ganti ini datanya si Joko misalkan. Joko, maka di sini jadinya Joko misalnya. Joko ini misalnya Joko Saputro ya. Saputro. Misalnya kita buat nih 38, kemudian dibuat di sini Magelang, Indonesia ya. Oke. Kita kasih tutup lagi, jangan lupa ya. Oke, ini enggak adanya. Mau cepet aja nih, adanya aja lah.
Ya, itu ya. Coba kita pardam misalkan. Yang terakhir nih. Pardam Joko ya. Dolar Joko. Oke. Sip. Oke, coba kita refresh hasilnya seperti apa. Iya. Tuh. Ya. Coba ya. Tuh. Joko, Joko Saputra, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kira-kira ya. Jadi ini pengenalan sudah cukup lengkap untuk variabel array. Sebagai pengantarnya, pertama ada variabel array yang angka, yang bagian atas ini adalah yang nilainya berupa angka dan nilainya berupa string, bagaimana cara memanggilnya, bagaimana cara menggantinya, bagaimana cara menghapus, bahkan bagaimana cara menambah indeks ya, indeks baru dalam sebuah variabel, dan ini bagaimana menghitungnya. Dan di bagian bawah juga kita sudah belajar bagaimana cara membuat variabel array yang indeksnya berupa string dan seterusnya sampai yang terakhir ya. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you. Terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.